Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji, memahami isi Al-Quran yang akan dibaca ini, yaitu juznya 17, suratnya surat Al-Hajj, surat haji, jadi surat baru ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adim. Ya ayuhan nas, hei para manusia, ya semua manusia ini diperingatkan oleh Allah. Ittaqu rabbakum, hendaklah kamu bertakwa, yaitu dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, ya karena takut akan siksa Allah. Nah begitu. Nah, orang yang demikian itu orang yang takwa. Allah merintahkan kepada kita. Oleh karena itu kita para manusia diperintahkan untuk bertakwa pada Allah Tuhanmu. Inna zalzalatas saati syai'un adim. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu sesuatu guncangan yang maha dahsyat ya. Jadi kalau hari kiamat datang itu goncangannya terlalu dahsyat, keras sekali. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nasa syukaro wa ma hum bisukaro walakinna adzaballahi syadid. Pada hari kiamat itu kamu akan melihat, yaitu bahwa orang-orang yang menyusui itu akan lupa dengan susuannya. Jadi lupa akan bayinya itu. Jadi lupa itu artinya yang disusui lalu malah dilempar begitu. Wa tad'u kullu dzatil hamlin hamlaha, dan melakukan setiap wanita itu yang mempunyai kandungannya itu, maka kandungannya itu jadi gugur semua itu. Jadi kalau orang menyusui dia lupa dengan susuannya, lalu susuannya dilempar. Tapi kalau orang yang hamil, ya gugur semua, keguguran. Wataron nasa sukaro, dan kamu akan melihat manusia itu mabuk karena takut atau bingung adanya gejala datangnya hari kiamat itu. Wama hum bisukaro, padahal mereka itu tidak mabuk, akan tetapi walakinna adzaballahi syadid, karena terlalu kerasnya itu siksa Allah itu. Jadi begitu itu mereka itu. Wa minan nasi mayujadilu fillah bighairi ilm. Ada di antara manusia itu yang mendebat tentang Allah tanpa ilmu, ngawur, hanya berdasar pendapat mereka saja. Itu ada yang mendebat Allah seperti itu. Umpamanya apa Allah itu memang ada, apa Allah itu betul-betul mau mencelakakan orang yang kafir. Nah, itu mereka itu pokoknya mendebat Allah seperti itu. Bayat tabi'u kula syaitonim marid. Dan orang-orang yang mendebat Allah itu, mereka itu mengikuti setiap setan, ya, setiap setan yang membangkang. Setan pembangkang pada Allah itu akan mempengaruhi orang supaya ya mereka mengikuti mereka itu. Ya, orang-orang yang mendebat tentang Allah, meragukan tentang Allah itu, mereka itu dipengaruhi oleh setan untuk mengikuti setan, padahal setan itu membangkang pada Allah. Kutiba alaihi annahu man tawallahu wa annahu yudilluhu, dan telah ditetapkan oleh Allah atas mereka itu, pada setan itu,
bahwa sesungguhnya barang siapa yang mengikuti setan itu fa innahu yudilhu, maka sungguh mereka itu akan disesatkannya. Nah, itu jelas tuh. Siapa yang ikuti setan itu akan disesatkan. Wayahdihi ila adzabis sa'ir, dan mereka itu malah justru akan membimbing manusia yang mengikutinya itu akan dibimbing ke siksa yang api neraka yang membakar itu. Jadi orang yang ikuti jejak setan itu mau digiring oleh dia itu dibimbing masuk neraka gitu. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ghaibi fa inna khalaqnakum min turab tsumma min nutfatin tsumma min alaqatin tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin linubayyina lakum wa nukirru fil arkam ma yasha'u ila ajali musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litabluhu asyudakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuradu ila ardalil umur likaila ya'lama mim ba'di ilmin syai'a fataral ardo hamidatan fa idza anzalna 'alaiha alma ihtajat warobat wambatat min kulli zawjin bahij. Ya ayuhanasi, para manusia, semua manusia ini, in kuntum fi raibim minal ba'ti, jika kamu itu meragukan akan datangnya hari kebangkitan, yaitu hari kiamat di mana para manusia dibangkitkan dari kubur, begitu loh maksudnya. Maka sesungguhnya aku itu kan menciptakan kamu itu dari tanah. Itu maksudnya pada waktu awal pemulaan penciptaan kan Adam dari tanah lah. Turunan Adam itu pada dasarnya dari tanah, gitu maksudnya itu. Tuma min nutfatin, kemudian kamu dari stas mani. Ya, ini telah suami istri ya nikah lalu mengadakan hubungan suami istri kan menjadikan dia itu hamil. Lah itu kejadian dari mani itu. Tuma min alaqatin. Lah, mani itu dalam tempo berapa itu waktu 40 hari apa benar itu lalu menjadi segumpal darah. Kemudian segumpal darah itu akan menjadi segumpal daging yang dibentuk sempurna atau tidak sempurna. Maksudnya apa? Janin yang ada dalam rahim ibu itu ada yang dibentuknya, ada yang sempurna, ada yang tidak. Buktinya ada orang yang lahir dalam keadaan cacat, itu tidak sempurna. Kalau yang seperti normal pada manusia biasa itu kan sempurna. Kejadian seperti itu, ada yang sempurna dan tidak. Atau bahkan yang tidak sempurna itu sudah lahir, ya itu termasuk miskram itu tidak sempurna, sudah lahir. Tapi yang wajar-wajar lahir dalam batas umur tertentu dan sehat-sehat itu yang sempurna kan begitu. Linubayyina lakum, semuanya tadi karena kami Allah ingin menjelaskan kepadamu. Wa nukirru fil arkam, dan kami tetapkan dalam rahim itu apa yang kami kendaki, manasa ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi pada waktu ada di rahim itu ya kira-kira 4 bulan itu segala sesuatunya ditentukan oleh Allah. Kapan matinya, kapan rezekinya, bagaimana keadaannya, semua itu sudah ditentukan itu. Ditentukan oleh Allah itu. Jadi nasib orang itu sudah ditentukan pada waktu ada di kandungan, ya kira-kira umur 4 bulan gitulah. Sampai batas waktu tertentu ya sampai matinya besok. Nah kalau sudah ditentukan seperti itu, sudah sampai batas lahir ya kira-kira 90 hari itu. Tsumma nukhrijukum tiflan, kami keluarkan dari rahim ibunya sebagai seorang anak, ya bayi. Tsumma litabluhu asyudakum, kemudian itu kamu akan dipelihara itu sampai nanti kedewasaanmu, ya orang dewasa itu ya antara umur 30 sampai 40 tahun. Nah kalau sudah kira-kira umur 30 sampai 40 tahun, wa minkum man tuwafa, ada di antara kamu yang kami matikan. Ya,
Walaupun ada yang sebelum 30-40 ya sudah mati, tapi ini Allah mengatakan kok dewasa itu seperti itu, dipelihara sampai dewasa ya kan? Tapi kalau sudah dewasa ya di antara kamu itu nanti ada yang dimatikan. Wa minkum manjuratu ila ardhalil umur. Tapi ada juga dari kami itu ada yang kami kembalikan pada umur yang panjang. Maksudnya itu disampaikan umur yang panjang sehingga dia itu kembali seperti anak kecil lagi sifatnya itu. Mengapa dikasih umur yang panjang? Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Agar supaya orang yang dikasih umur panjang itu nanti akhirnya tidak tahu lagi apa yang mereka pernah tahu sesuatu. Dulu tahu macam-macam, lah umur panjang sudah pikun itu dia tidak tahu apa-apa gitu. Ada orang yang dibikin seperti itu oleh Allah. Watarol ardo hamidatan faidan anzalna alaihal ma ihtazat barobat ambatat mingkuli zaujin bahij. Dan kamu akan melihat bumi itu jadi kering. Maka apabila sudah kering, lalu kami turunkan dari langit itu air. Lalu setelah bumi dikasih air itu lalu bergerak tumbuh hidup-hidupan, tumbuh yang tumbuh-tumbuhan itu menjadi hidup subur. Ya habis kering dikasih air, tumbuh-tumbuhan bergerak menjadi hidup secara subur. Dan ia menumbuhkan mingkuli zaujin bahij. Allah itu menumbuhkan segala suatu tumbuhan berpasang-pasangan. Ya yang enak dilihat, indah dipandang. Kalau buah-buahan ya enak rasanya. Wah pokoknya seperti yang ada di bumi ini. Setelah musim hujan lalu semua tumbuhan tumbuh, ya buah-buahan, ya bunga-bungaan, tampak indah sekali ya itu. Dzalika bi annallahu wal haqu. Demikianlah karena sesungguhnya Allah itu dia itu ada yang benar menguasai segala sesuatu sampai menumbuhkan tanah yang kering jadi subur tadi itu kan Allah itu benar-benar Allah betul yang pantas disembah dan dimintai begitu. Wa nahu yusil mauta, dan dia Allah itulah yang menghidupkan yang mati. Ya tumbuhan yang kering mati tadi kan hidup jadi subur hijau lagi gitu. Orang mati jadi hidup besok di akhirat kan gitu. Wa nahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu maha kuasa. Nah, segala sesuatu apa saja itu maha kuasa. Menghidup orang kuasa, mematikan orang kuasa, menumbuhkan tumbuhan kuasa, ya tidak. Menurunkan hujan kuasa dan terusnya. Wa ana sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan di dalamnya itu. Jadi pasti datang dan adanya itu tidak diragukan. Wa anallaha yam'atu man fil kubur. Nah, pada waktu datangnya hari kiamat itu Allah mengeluarkan, menghidupkan dan mengeluarkan orang-orang yang dalam kubur. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm. Ada di antara manusia itu yang mendebat soal Allah atau tentang Allah tanpa dasar ilmu. Wala hudan wala kitab munir, dan juga mereka itu mendebat tanpa petunjuk dan juga tanpa kitab Allah yang terang, tidak berdasar ayat-ayat Allah, begitu maksudnya itu. Sania itfihi liyudilla an sabilillah. Dengan sombongnya setan itu memalingkan lambung badan seseorang untuk menyesatkannya dari jalan Allah. Jadi manusia itu maunya mau disesatkan oleh setan gitu loh. Dari jalannya Allah, dari ngikuti jalannya Allah, percaya pada Allah, ya nyembah pada Allah, itu disesatkan, tidak boleh begitu. Jangan nyembah Allah, jangan minta pada Allah, nah, begitu. Disesatkan begitu. Nyembah aja pada patung-patung itu, nah, begitu. Menyesatkannya begitu.
lahu fid dunya khizun, maka setan-setan pengikut dan pengikutnya itu mereka itu di dunia itu sudah mendapatkan kehinaan itu. Wa nudhiquhu yaumal qiyamati adzabal harik, dan kepada setan dan pengikutnya itu ya besok di hari kiamat mereka itu akan mendapatkan siksa yang membakar, ya masuk neraka ya terbakar kan. Dzalika bima qadamat yadaka wa anallaha laisa bidzalamil lil abid. Demikianlah karena dia disiksa di dalam api yang bakar itu, yang demikian itu karena apa? Karena apa yang mereka lakukan dengan tangannya, kedua tangannya. Pada dasarnya orang berbuat jahat itu kan dengan tangan, kejahatan apapun dengan tangan. Sehingga kalau tangan itu dibuat kejahatan ya menimbulkan dosa kan begitu. Wa anallaha laisa bidzalamil lil abid, dan gunya Allah itu tidak menzalimi, menganiaya bagi para hambanya yang tidak berbuat dosa. Kalau hamba yang berbuat dosa ya jelas mau diazab gitu. Wa minan nasi mayyabudullaha ala harfin, dan ada di antara manusia itu yang menyembah Allah seperti di tepi jurang sehingga mudah berubah. Maksudnya orang itu iman itu ya, imannya orang itu bisa tambah bisa kurang gitu. Yazid wa yanqus. Jadi iman orang itu kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis. Kalau imannya itu pas tebal, ibadahnya ya rajin. Tapi kalau imannya kurang, ya karena pergaulannya tidak bersama orang Islam dengan orang yang tidak Islam, ya sehingga wayang sholat ya lupa, temannya tidak salah toh. Ya, budaya seperti itu nanti yang ibadahnya ya kurang. Itu laksana orang yang ada di tepi jurang itu, khawatir goyang-gaying mau gelincir, mau tegak, mau gelincir, begitu. Allah membuat perumpamaan seperti itu. Jadi ada itu orang seperti itu, imannya itu ya bergoyang, suatu ketika kuat, suatu ketika lemah, sehingga ibadahnya juga demikian. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi, apabila dia itu mendapat kebaikan dari Allah, aman, keadaan sehat dan sebagainya, wah dia itu tenang-tenang, puaslah dia itu. Dengan ketenangan itu dia puas, hatinya ditenang. Wa in asobathu fitnatan, wa in asobathu fitnatun qalaba ala wajih. Tapi apabila mereka itu ditimpa oleh kesulitan, entah cobaan ekonomi kah, entah cobaan kesehatan kah, maka ia itu berbalik. Inqalaba itu berbalik ala wajihi, yaitu atas mukanya kembali ke kafir lah. Tadi bukan sekedar tipis imannya, tapi malah berbalik jadi kafir itu loh. Jadi umpamanya ya dalam masyarakat kan macam-macam kan. Kalau dapat keenaan ya wah rajin ibadah, tapi kalau sudah dapat penderitaan sedikit saja, contohnya banyak itu ibu-ibu itu pada waktu melahirkan anak, melihara anak, karena kerepotan bersesuci sebentar-bentar dipipisi anaknya, malah nggak salat itu, soalnya sebentar-bentar pipis tapi males ganti pakaian lalu tidak salat, umpamanya begitu itu contoh yang gampang biasa dilakukan orang-orang seperti itu. Nah orang yang macam itu khosirah dunia wal akhirah, orang yang tipis imannya lalu pindah jadi kafir itu, maka mereka itu akan rugi di dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah dia, yaitu kalau rugi di akhirat itu ya kerugian yang nyata, itu jelas-jelas. Selamanya akan masuk neraka, diadab terus ya rugi dong. Itu rugi yang jelas seperti itu. Yatmu min dunillah, dan mereka orang kafir itu, orang musyrik itu, justru mereka itu menyembah selain Allah, menyembah patung-patung dan sebagainya itu. Ya, yang disembah itu malah ya dulu, padahal yang mereka sembah berhala-berhala itu tidak bisa membuat mudarat mereka, tidak bisa mencelakakan mereka, wa malah yang mau, dan juga tidak bisa membuat manfaat kepada yang menyembah itu. Dzalika
huwa dhalalul muba'id. Nah, yang demikian itu kalau mereka itu menyembah berhala selain Allah itu mereka itu betul-betul mengalami kesesatan yang jauh dari kebenaran. Sulit itu kadang sudah musyrik menyembah berhala disuruh menyembah Allah itu sulit itu. Yatmu laman darruhu aqrabu min naf'ihi. Jadi mereka itu menyembah atau menyeru kepada sesuatu yang bahayanya itu lebih dekat, yang bahayanya itu lebih banyak gitu ya. Jadi kalau orang menyeru kepada selain Allah itu bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Oh, dia juga tidak bisa membuat manfaat, bisanya membuat mudarat. Ya mudaratnya ya karena syirik itu lo diancam dengan azab neraka jahanam kan begitu. Labisal maula wala bisal ashir. Sungguh seburuk-buruk penolong. Ya. Sungguh ia seburuk-buruk penolong. Maksudnya apa? Sembahan-sembahan mereka yang patung-patung itu kan tidak bisa menolong, tapi katanya bisa menolong menurut mereka yang menyembah itu. Wala bisal ashir, dan sungguh itu seburuk-buruk sahabat. Jadi orang yang menyembah berhala itu sebagai sahabat yang paling buruk, kok menyesatkan kok. Dia disembah-sembah tidak bisa apa-apa kok. Tidak bisa ngomong, tidak bisa melihat, kalau dimintai tidak bisa mengabulkan. Ya itu sahabat yang buruk seperti itu. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungguhnya Allah itu innallaha yudkhilul ladzi, memasukkan orang-orang yang beriman, orang-orang alladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu masuk ke dalam surga. Surga yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai, ya. Innallaha yaf'alu ma yurid, dan Allah itu tetap berbuat, ya, melakukan sesuatu yang apa dia kendaki. Ya sudah, kalau Allah itu menghendaki hambanya yang beramal soleh dan beriman dimasukkan surga, ya sudah dilaksanakan, mereka masuk surga gitu. Tapi kalau orang yang tidak iman, tidak Islam, ya sudah jatahnya dia masuk neraka, ya sudah dimasukkan neraka. Allah berbuat demikian. Makana yadunnu alai yang surahullahu fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila samai thummal yaqta falyangdur hal yudhibanna kaituhu ma yaghib. Siapa yang ia telah mengira, nah, dari siapa yang dia telah mengira bahwa tidak akan menolong pada Muhammad, bahwa Allah tidak akan menolong pada Muhammad di dunia dan akhirat. Lah ini, barang siapa yang sudah pernah menyangka, ya, bahwa Muhammad itu tidak akan dapat pertolongan dari Allah sejak di dunia sampai di akhirat, maka hendaklah mereka itu membentangkan tali, ya, tali pengikat ke langit-langit rumah. Thumal yakto, maka kamu hendaklah gantung diri saja. Loh ini loh. Jadi orang yang menyangka bahwa Muhammad tidak akan mendapat bantuan dari Allah di dunia dan akhirat, orang yang seperti itu diperintahkan suruh mencari tali, digantungkan di atap rumah itu, suruh bunuh diri, gantung itu loh. Lah apa orang yang gantung-gantung diri itu apa, yang memang dia itu tidak percaya kepada Muhammad itu, pada Allah itu, apa begitu kok lalu gantung mereka itu. Fal yang dur hal yudhibanna kaituhu mayagid, maka pikirkanlah apakah tipu daya mereka itu dapat menghilangkan apa-apa yang membuat marah. Nah, jadi tipu daya setan itu disuruh mikirkan apa mereka itu dapat menghilangkan apa yang membuatnya marah itu. Setan itu begitu itu loh. Kalau ada orang marah malah diubupi, mau didorong-dorong untuk makin marah, makin berbuat yang tidak baik tentang Allah. Nah begitu. Demikianlah
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.